wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammad khairu makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat dikumpulkan kembali, dipertemukan kembali. Walaupun hanya lewat layar handphone, tapi mudah-mudahan Allah tidak mengurangi manfaat yang akan diberikan kepada kita. Manfaat baik dalam urusan dunia maupun manfaat dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin, bapak-bapak, juga ibu-ibu, serta saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun antum berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Ini malam Selasa. Kalau tidak ada perubahan jadwal, mungkin insyaallah malam Jumat kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dengan catatan ketika Kamis sore atau malam terlihat atau ru'yatul hilal terlihat, maka insyaallah hari Jumat masuk tanggal 1, dan malam Jumat kita sudah bersama-sama insyaallah menghidupkan masjid-masjid kita, musola-musola kita dengan ibadah Ramadan, baik sholat tarawih, tahajud, tasbih, maupun sholat yang wajib, sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sehingga bisa menjumpai Ramadan dan dapat beribadah di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketika hari-hari terakhir bulan Ramadan, bulan Sya'ban maaf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan sahabat-sahabatnya, menerangkan tentang keutamaan serta keistimewaan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat yang meriwayatkan namanya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. An Salman Al-Farisi qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah, pernah berceramah di hadapan kami, di hadapan kita, itu di hari terakhir bulan Sya'ban. Apa yang Rasulullah katakan? Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azim, kalian diliputi atau akan diliputi satu bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya
Dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan puasa di dalamnya satu kefarduan. Wa qiyama lailihi tatawwu'a, dan berdiri di malamnya satu kesunahan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, dengan sesuatu kebaikan, ya, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, maka dia dicatat sedang melakukan perbuatan yang fardu. Sekalipun yang dikerjakan bukan amalan fardu, maka dia dicatat pahalanya seperti mengerjakan pahala fardu di bulan yang lain. Wa man adda faridatan fihi, siapa yang menunaikan kefarduan di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa, maka dikatakan Rasulullah, dia ini seperti mengerjakan 70 kefarduan. Artinya perkara amalan yang sunnah, amalan yang baik apapun jenisnya, dikerjakan di bulan Ramadan, nilai pahalanya seperti fardu. Dan amalan fardu di bulan Ramadan, nilai pahalanya 70 kali lipat. Wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan bulan kesabaran. Wa sabru thawabuhul jannah, sabar itu diganjar oleh Allah, dikasih pahala apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul muwasah, bulan Ramadan bulan untuk menolong orang lain, bulan pertolongan. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, di bulan Ramadan ditambah rizkinya orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ning pengen dimen rizki, kira-kira bentuknya apa? Duit sing akeh. Apa pengennya? Kesehatan. Semuanya. Pokoknya yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Rezeki yang halal, yang melimpah, yang barokah. Ya. Memang terjadi hadirin Ramadan, bertambah rezekinya orang mukmin. Yang tadinya orang nggak dagang, ya. Yang tadinya orang nggak jualan, bulan Ramadan jualan. Yang tadinya mungkin jalanan sepi, jalanan apa? Sepi. Bulan Ramadan banyak orang yang jualan. Ditambah yang tadinya penghasilannya sedikit, bulan Ramadan tambah nama mboten? Tambah. Apa THR sih? Masih keluar nggak THR? Keluar. Keluarnya di bulan apa? Ramadan hadirin. Loh, benar, berarti apa yang dikatakan Nabi Muhammad benar. Ramadan ini syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan Ramadan bulan ditambah rizkinya orang yang beriman. Ditambah hadirin. THR keluarnya Ramadan. Mumbuan gaji 13 Ramadan mani. Ya. Kemudian man fattara fihi shaiman, siapa yang menyediakan makan atau memberikan sesuatu untuk buka orang yang puasa, kana lahu maghfiratan lidzunubi, maka yang diberikan itu akan menyebabkan dirinya diampuni dosanya oleh Allah. Wa itqa raqabatihi minan nar, yang tadinya dicatat sebagai penghuni neraka dibebaskan dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqasa min ajrihi syai'a, ayyun qasa min ajrihi syai'un. Dan orang yang memberikan makan untuk buka puasa, maka dia mendapatkan pahala berpuasa juga. Ya.
Qulna, ada yang tanya, ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yaftiru sha'im ya Rasulullah. Enggak setiap dari kami, enggak setiap dari kita ini punya uang untuk memberikan buka puasa, punya harta untuk memberikan buka puasa, punya makanan untuk memberikan buka puasa. Kami ini semuanya bukan orang mampu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawab, Allah akan memberikan atau diberikan ini pahala man fattara shaiman ala madqati labanin. Pahala ini diberikan, ya. Apa itu memberikan orang buka puasa? Ini walaupun hanya seseruput susu. Seseruput bahasa Indonesia apa? Teguk bukan, kalau teguk agak banyak. Seruput, seripit ngono. Walaupun hanya seseruput susu, au tamratin, atau sebutir kurma, au syurbati min ma'in, atau seteguk air, ya, atau seteguk air. Waman asba'a shaiman, siapa yang membuat kenyang orang puasa, saqahullahu min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa dengan buka puasanya, dengan ponggolnya, dengan apa lagi? Takjilnya, dengan kebuli. Aja kebuli ningin, sing ringan-ringan ningin. Sing senjata sing berat engko terakhir keri ngetoknane. Ya. Maka orang yang mengenyangkan orang puasa ini besok akan diberikan minum dari telaganya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak akan ngorong lagi, tidak akan haus lagi, hatta yadkhulal jannah, hingga masuk surga Allah. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah. Ramadan awalnya rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya maghfirah. Wa akhiru idghum minan nar, terakhirnya idghum minan nar. Man khaffafa an mamlukihi, siapa yang meringankan kerjaan pembantunya, kerjaan anak buahnya, kerjaan karyawannya, kerjaan pegawaiannya, fihi, di dalam bulan Ramadan, ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar, maka Allah ampuni orang itu dan dibebaskan dari api neraka. Allahumma. Betul, puasa kerja, Bib, kerja, silahkan kerja, ya, silahkan kerja. Kalau kita jadi majikan, kalau kita jadi bos, kalau kita jadi mandor, kalau kita jadi apapun, kita punya anak buah, bulan puasa ringankan kerjaannya. Kita punya budak, kalau zaman dulu budak. Kalau budak kan harus nurut apa kata majikan. Maka siapa majikan yang meringankan budaknya di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Zadahamun fi riwayati, ada yang menambahkan dalam satu riwayat, fastaghfiru fihi, perbanyaklah di dalamnya, min arba'in khisal, dari 4 perkara. Min arba'i khisal, perbanyak di dalamnya dari 4 perkara. Khaslatani turdawna biha rabbakum, yang 2 perkara membuat Allah ridha, ya. Wa khaslatani la ghina lakum anhuma, dan 2 hal ini yang sangat dibutuhkan oleh kalian. Fa ammal khaslatani latani turdawna biha rabbakum, 2 hal yang sangat membuat Allah itu ridha, apa? Fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yang kedua ini dua hal yang membuat Allah ridha, apa? Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan minta ampun kepada Allah. Wa ammal latani la ghina lakum anhuma, dan 2 hal yang kalian sangat butuh itu apa? Fatas'alunallahal jannah, kau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan kamu sekalian meminta perlindungan dari Allah dari api neraka. Makanya disunahkan ketika puasa, apapun puasanya, baik sunnah maupun Ramadan, baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal. Nah, ini disunahkan banyak-banyak baca kalimat tersebut. 2 hal, syahadat sama istighfar, membuat Allah ridha. 2 hal yang sangat kita butuhkan, apa? Minta surga dan dilindungi dari api
neraka. Perbanyak ini kata Rasulullah di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan kepada kita semuanya, memberikan pahalanya kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Kalau kita perhatikan hadirin, dari hadis yang cukup panjang ini, ya, ini banyak kesimpulan yang bisa kita ambil hadirin. Bukan hanya keutamaan bulan Ramadan saja. Ramadan jelas banyak keutamaannya. Bukan saja hadis ini, hadis yang lain banyak. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran apa? Bulan Ramadan. Makanya bulan ini bulan yang paling mulia. Bulan yang paling mulia disebut langsung oleh Allah dalam di dalam Al-Quran. Manfaat keistimewaannya banyak. Kalau kita lihat hadis ini, dalil ini, banyak keistimewaannya. Ya, kalau kita ambil hikmah atau ambil kesimpulan dari keistimewaan bulan Ramadan banyak. Cuman yang ingin saya bicarakan di sini dalam pertemuan kita pada malam hari ini, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa orangnya yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka itu sebagai pengampun bagi dosa-dosanya, dibebaskan dari api neraka dan mendapatkan pahala orang yang puasa. Ini kan dijelaskan sama Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, di sini kan sahabat tanya, ya Rasulullah, enggak semua dari kita punya harta untuk buka puasa. Enggak semua dari kita ini punya sesuatu untuk memberikan orang ini buka puasa. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Sekalipun hanya sehirup susu, seteguk air, sebutir korma, kita akan mendapatkan pahala tersebut. Artinya apa hadirin? Jangan sia-siakan amal kebaikan di bulan Ramadan, sekalipun amalan tersebut kelihatan sepele. Ini intinya. Apalagi di bulan Ramadan. Artinya apa? Syaratnya untuk mendapatkan pahala yang besar itu yang dijanjikan oleh Allah lewat lisan baginda agung Nabi Muhammad, ini syaratnya nggak mesti harus banyak, nggak mesti harus berlebihan. Ya kalau yang banyak, punya harta banyak, berlebihan nggak ada masalah. Artinya berlebihan diberikan semuanya kepada orang banyak, nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang nggak punya harta yang banyak, sekalipun sedikit, berapa sih harganya sebutir korma? Sekalipun sebutir korma. Dan orang-orang dahulu hadirin tidak menyia-nyiakan amalan yang semacam ini. Kenapa tidak menyia-nyiakan? Ya. Nabi Muhammad mengatakan memberikan orang buka puasa, dia akan dapat pahala puasanya orang itu, tanpa mengurangi pahala puasanya orang tersebut. Saya ngasih buka puasa sama Eko untuk 1 hari ini. Pas saat buka puasa saya kasih ponggol misalkan, yang seharusnya saya puasanya dapat pahala 30 hari karena Ramadannya 30 hari, saya ngasih buka puasa sehari sama Eko dapat 31 hari. Pahalanya 31 hari. Ketika saya memberikan buka puasa kepada 10 orang, berarti sayanya dapat pahala 30 untuk pribadi saya, ditambah 10 orang, 40 hari hadirin. 20 orang kita kasih buka puasa, atau mungkin setiap harinya bukan hanya untuk diri kita buka puasa, kita berikan kepada orang lain. Berapa hari kita akan mendapatkan? Dan bagi orang-orang yang cerdas tentang ilmu akhirat, bukan cerdas hitung-hitungan dunia. Kalau cerdas hitung-hitungan dunia banyak, ya nggak usah tanya, pakai kalkulator kita bisa ngitung. Tapi cerdas dalam hitung-hitungan akhirat. Puasa paling banter 30 hari. Paling lama 30 hari. Saya kepengen dapat puasa lebih dari 30 hari. Bisa hadirin. Kumpulkan orang atau kita kasih ke masjid untuk buka puasa, untuk iftar, ya, untuk futur kita kasih orang lain. Siapapun yang puasa kita berikan buka puasa, maka pahalanya lebih. Obib kalau begitu saya nggak usah puasa aja, biar kasih orang buka puasa dapat pahala 30 hari, berarti saya sudah selesai puasa. Oh, nggak bisa seperti itu. Karena panjenengan mengamalkan sunnah tapi meninggalkan wajib. Mengamalkan sunnah meninggalkan wajib. Ya, kalau orang mengamalkan sunnah meninggalkan wajib itu ibarat orang pakai imamah
Imamah kan sunnah, tapi suwempakan tok. Enggak pakai baju, enggak pakai celana. Suwempakan tok anggo imam udeng-udeng mlaku nang alun-alun. Kira-kira wong edan apa wong kentir? Imamahnya sunnah hadirin. Nutup aurat mending enteng gak usah imamahan, yang penting nutup aurat. Lebih kalau gitu ya mending ente puasa wajibnya Ramadan 30 hari ketimbang ente ngasih orang buka puasa. Cuman ini yang bisa kita ambil kesimpulan hadirin, artinya apa? Jangan sampai luput amal kebaikan sekalipun sedikit. Ya, Nabi Muhammad ngasih pesan sama kita, tersirat dalam hadis ini, jangan sampai luput sekalipun hanya memberikan makan dengan seteguk air. Berapa harganya hadirin? Ya, makanya jangan pelit-pelit dalam urusan ini hadirin. Ini sangat-sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rezeki. Allahumma amin ya rabbal. Loh, bukan hanya makanan saja. Di hadis ini pun disebutkan oleh Nabi Muhammad siapa yang meringankan tugas pegawainya, meringankan kerjaan budaknya, meringankan kerjaan pembantunya, meringankan kerja, tapi gajinya tetap kon ge ringan setengah hari tok tak bayarnya separuh. Nah, ini sama aja bohong. Nah, gajinya tetap dia duwe karyawan, wis kon kerja mulai jam 10, rampung jam 2, tetap sedina 150.000. Nah, kayak gue jalannya pegawainya nyong berharap ya Allah puasanya 2 bulan aja sebulan. Puasanya 2 bulan. Nah, ini pinter-pinterlah hadirin yang dirahmati Allah di dalam mencari kebaikan atau pahala akhirat. Jangan cuma utak-utik hitung-hitungan proyek apal, tapi hitung-hitungan akhirat kita lalaikan. Jangan ngitung wesi hatta siku sekian senti apal kabeh ki semene ki batine semene batine semene, tapi giliran urusan akhirat ya, kita nggak bisa hitung-hitungan sedetail mungkin. Oh, ini amal ini dapat pahala ini, kejar. Amal ini dapat pahala segini, kejar. Baca Quran sehuruf dapat 10 pahala. Ya, alif lam mim 30 pahala. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, kejar. Ya, ini yang pesan dari Nabi Muhammad tersirat dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah karuniai taufik kepada kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, insyaallah malam ini ya, kalau bisa nanti besok malam Rebo walaupun streaming ya, dan juga nanti malam Kemis ya, 3 hari ini kita gunakan untuk membahas tentang masalah puasa secara ringkas ya. Loh Bib, sudah sering diajarkan. Ya betul sering diajarkan, cuman yang namanya manusia itu banyak lupanya ketimbang ingatnya. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya khata itu kesalahan, nisyan ini lupa. Sedikit demi sedikit kita pelajari tentang masalah puasa. Walaupun saya sudah menulis risalah Ramadan. Dari tahun berapa saya tulis, saya perbaharui terus sampai terakhir tadi saya kirimkan tadi sore ke grup WhatsApp. Ya, baik secara pribadi saya share ya di grup WhatsApp maupun pribadi personal orang-orang tertentu yang mau membacanya. Mudah-mudahan manfaat. Silahkan dibuka ya, silahkan dipelajari ya, daripada mungkin waktu kosong kita digunakan untuk lihat TV ataupun yang lain, monggo dibaca. Nanti kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan kepada saya pribadi, baik melalui grup ataupun melalui nomor pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya tulis yang sudah saya sebarkan dengan format PDF mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kitabus Siyam, kitab yang membahas tentang siam atau puasa. Ada saum, ada siam. Saum, siam.
Ya, sama saja. Secara bahasa artinya al-imsak. Secara bahasa artinya apa? Al-imsak. Bisa artinya menahan diri. Bisa artinya diam. Som juga artinya diam. Ya, siam, som bisa berarti menahan diri. Bisa artinya diam. Sebagaimana yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Maryam. Sayyidatuna Maryam pernah mengatakan, dan ditulis ini dalam Al-Quran, inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman, sauman, diem. Saum di sini artinya apa? Diam. Dijelaskan, falan ukallimal yauma insiyya, maka saya tidak akan bicara hari ini kepada siapapun. Ya, ini nazarnya Sayyidatuna Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauman. Kalimatnya saum. Artinya apa? Artinya diam. Secara bahasa saum ini bisa menahan diri, juga bisa diam. Secara syariat, secara syar'an, al-imsaku an jami'il mufattirat. Yang namanya puasa, saum atau siam itu artinya apa? Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Mulai dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Terbitnya apa? Fajar, sampai terbenamnya matahari. Mulai subuh, ya waktu awal subuh itu, sampai waktu maghrib. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Dengan niat tertentu, ya. Artinya harus dengan niat. Kalau ada orang dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, tapi dia nggak pakai niat, apa namanya puasa? Secara istilah ini, secara syariat ini, maka tidak dinamakan puasa, tidak dinamakan saum, tidak dinamakan siam. Harus dengan niat tertentu. Kalau nggak niat maka bukan siam. Saya nggak makan, nggak minum, bukan puasa, pati geni arane misalkan. Orang mangan, orang minum sampai bengi, sampai pagi lagi, apa? Pati geni arane, bukan puasa. Ya, walaupun mungkin bahasa kita namanya puasa, cuman ini nggak bisa masuk istilah dalam saum ataupun siam. Al aslu fihi qauluhu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kamu asyam. Nah ini kalimat syam ini, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kutiba diwajibkan 'alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun agar supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum puasa diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad, zaman dahulu, umat terdahulu sudah diperintahkan untuk puasa, walaupun lain waktunya, lain bulannya, mungkin lain tata caranya dan lain sebagainya, tapi yang jelas orang dahulu sudah diwajibkan berpuasa. Sebelum Nabi Muhammad, dalam satu riwayat dikatakan itu puasa yang wajib sebulan 3 kali. Sebulan berapa?
3 kali ditambah puasa hari Asyura 10 Muharram. Sebulan 3 kali. Bulan ada 12. 3 kali 12 berapa? 36. Muharram 10 Muharram 1 hari. Berarti 37. Umat terdahulu diwajibkan puasa 37 hari. Umat Nabi Muhammad berapa hari? Paling lama 30 Artinya umat Nabi Muhammad lebih ringan daripada umat terdahulu. Tapi kalau umat terdahulu sebulan 3 kali, nanti giliran Muharram 4 hari berarti. Total 1 tahun 37 hari. Ini perbedaan puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Waktu fardhihi, waktu diwajibkannya puasa. Kapan waktu diwajibkannya puasa? Furidho fi sanati tsaniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban. Diwajibkannya puasa pada tahun kedua setelah hijrah. Jadi sebelumnya nggak ada puasa hadirin. Sebelumnya puasanya itu puasa 3 hari, kemudian puasa Asyura. Asyura dulu puasanya wajib. Dulu Asyura puasanya wajib bagi umat Nabi Muhammad. Nah, setelah hijrah 2 tahun kedua setelah hijrah baru diwajibkan puasa Ramadan. Kapan diwajibkannya? Bulan Sya'bannya. Sebelum Ramadan bulan Sya'bannya. Diwajibkan puasa bulan Ramadan. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Rasulullah seumur hidupnya puasa 9 kali Ramadan. Rasulullah hanya menangi puasa berapa kali? Puasa Ramadan? 9 kali puasa Ramadan. Kullaha nawaqis. Semua dari 9 ini hampir semuanya kurang dari 1 bulan. Artinya hanya 29 hari saja. Yang satu illa wahidan fakamilun. Yang 1 bulan sempurna 30 hari. Jadi dari 9 Ramadan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi mengalami puasa yang penuh 30 hari hanya 1 kali Ramadan. Dari 9 hanya 1, yang 8 ini semuanya 29 hari. Artinya nggak penuh 1 bulan. Kalau bulan penuh ini berarti 30 hari. Paham ya? Ini Nabi Muhammad 9 kali Ramadan. Kita berapa kali menangi Ramadan? 10 kali ada. Sing umure 50 ya berarti ping 50. Ya kan? Ya bayi tapi kan tetap ada Ramadan. Tetap ada Ramadan. Nabi Muhammad diwajibkan puasanya walaupun orang puasa tapi menangi Ramadan. Oke lah dikurangi 15 tahun. Sing umure 40 tahun kurangi 15 berarti pira? 25 kali. Ya Allah. Ini satu keberuntungan bagi kita hadirin. Berapa kali kita menjumpai Ramadan? Cuman yang kita tanyakan, coba introspeksi diri panjenengan sendiri. Dari sekian kali kita berjumpa Ramadan, tambah tahun kita berjumpa, ini tambah ibadahnya atau justru tambah maksiatnya? Tambah kualitas ibadahnya atau justru berkurang kualitasnya? Beruntung mereka yang Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Beruntung. Tapi rugi mereka yang Ramadan tahun ini sama dengan tahun rugi hadirin. Apalagi yang Ramadan tahun ini lebih buruk daripada tahun naudzubillahi min dzalik. Makanya bulan Ramadan hadirin kita ini harus punya target. Punya target. Saya bulan Ramadan mau ngapain saja ini? Dari mulai sekarang saya harus khatam Quran 3 kali minimal. Saya harus tahajud setiap malam. Saya harus ini, saya harus itu. Buka puasa saya punya duit, saya harus kasih orang buka puasa. Ada target hadirin. Jadi target ini kemudian kita kalau bisa dibukukan. Oh ya, puasa tahun ini saya sudah melakukan ini. Dan nanti tahun depannya dibuka catatan tahun kemarin. Oh, tahun kemarin saya seperti ini, puasa Al-Quran khatam 3 kali. Tahun depan saya harus khatam Quran 4 kali. Jadi ada peningkatan hadirin. Bukan stagnan, bukan apa istilahnya. Mandek kayak kue, wis kayak gue. Buka puasa seperti itu saja udah. Ya harus ada peningkatan.
Dan jangan sampai ada penurunan kualitas maupun kuantitas, kualitas maupun jumlah, jangan sampai turun hadirin. Orang yang lebih buruk, naudzubillahi min dzalik, mal'un kata Rasulullah, maka orang tersebut mal'un, artinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Syahrul Ramadan wa syahrut tasi' minasyuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Bulan-bulan Arab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 9. Bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wahwa afdhalus syuhur, dan ini bulan Ramadan termasuk seafdol-afdolnya bulan. Wa summiya Ramadhana qila li annahu indama wada'al Arab asma asyuhur wa faqa hadha syahru shiddatal har fasammuhu Ramadhana minar ramdha ay shiddatil har. Kenapa dinamakan Ramadan? Sebab orang-orang Arab dahulu hadirin, orang-orang Arab ini ketika menamakan satu bulan atau satu hari, satu tahun, ini biasanya sesuai dengan kejadian yang ada. Sesuai dengan kejadian yang ada. Contoh kenapa dinamakan Ramadan? Ramadan ini artinya panas, sangat panas. Bulan Ramadan ketika itu bulan yang sangat panas, musim panas yang berkepanjangan, panas sangat. Maka disebut Romdo. Ya, akhirnya disebut juga bulan saking panasnya bulan tersebut. Artinya panas, benar-benar cuacanya panas. Cuacanya apa? Panas. Makanya disebut Ramadan. Ya, jadi tergantung situasinya. Contoh, kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Amun fil. Sebab di tahun itu Raja Abrahah dari Yaman beserta pasukannya akan menyerang Ka'bah menggunakan apa? Gajah. Mulane diarani tahun gajah. Coba Abrahah nggawane ayam sewu, misalkan kayak wong lagi ingon ayam atau bebek, mungkin diarani tahun bebek. Cuman karena nggawane gajah, bawanya gajah, dinamani apa? Tahun Ramadan saking panasnya, akhirnya disebut Ramadan. Wa qila li annahu yarmidud dzunub ay yahriquha. Ada lagi yang mengatakan, kenapa kok bulan Ramadan disebut dengan Ramadan? Ramadan itu artinya membakar. Sebab di bulan Ramadan li'annahu yarmidud dzunub, sebab di bulan Ramadan akan membakar dosa-dosa. Makanya bulan Ramadan dosa-dosa kita akan dibakar, dihilangkan, dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekitar tentang Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah kasih kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal. Satu lagi hadirin yang dirahmati Allah, ini karena Ramadan kaitannya erat dengan masalah puasa. Nah, yang namanya Ramadan kaitannya erat dengan masalah apa? Puasa. Maka insya Allah mulai besok sampai lusa kita akan membahas hal ihwal yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan yang lain. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan waktu untuk kita sehingga bisa memahami atau mengikuti pengajian online ini dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal. Puasa ini hadirin pahalanya sangat banyak, pahalanya sangat besar. Kalau ibadah-ibadah yang lain hadirin, mungkin kita beribadah dikasih pahala untuk diri kita sendiri. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala, giliran puasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan langsung pahalanya untuk kita semua. Ya, setiap amal anak Adam atau amal manusia, maka pahalanya untuk diri mereka sendiri. Illa saum atau illa siyam. Kecuali puasa, wa ana ajzibih, saya sendiri, aku sendiri kata Allah yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Pahala yang diberikan ini tidak bisa dihitung saking banyaknya.
Saking banyak. Ini puasa bukan puasa Ramadan saja hadirin. Apapun puasanya. Baik puasa wajib maupun sunnah. Baik Ramadan maupun di luar Ramadan yang enggak wajib mungkin, maka akan diberikan pahala ya dengan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pun insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah puasa Ramadan, baik hukum syariatnya ataupun yang lain sebagai persiapan kita untuk menghadapi puasa Ramadan. Ya sebab orang yang beramal melakukan satu amalan kalau nggak ngerti ilmunya, yang dikhawatirkan amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.